Informasi terkini dari Madrasah Sanawiyah Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo. Selamat petang, Renata. Renata, siang tadi Mendikbud Ristek Nadiem Makarim meninjau MTSN 19. Apa yang disampaikan Nadiem, Renata? Selamat petang, Ibrahim dan juga saudara. Tadi betul ada Mendikbud Ristek Dikti Nadiem Makarim turut datang ke melihat ataupun meninjau kondisi bangunan dari Madrasah Sanawiyah 19 tempat saya melaporkan sekarang. Kalau tadi sekitar pukul 1 siang Nadiem Makarim datang meninjau, sempat terlihat berbicara dengan Kepala MTSN 19. Kalau dari yang kami pantau memang Nadiem Makarim sendiri tidak mengungkapkan apa saja yang ia diskusikan dengan pihak sekolah, lalu kemudian pun juga apa saja yang ia tinjau. Tetapi Ibrahim dan juga saudara, apabila kita melihat wewenang dari Kementerian Pendidikan sendiri, ini memang terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia, ini berarti terkait dengan substansi pelajaran, dan tentu ini masih belum bisa kami konfirmasi juga informasinya, tapi kalau misalnya kita melihat ataupun merujuk dari wewenangnya, kemungkinan besar inilah yang dibicarakan terkait dengan proses belajar mengajar dari MTSN 19 ini sendiri. Dan juga Ibrahim dan saudara, kalau yang bisa kami sampaikan, selain meninjau pun juga dari pihak Nadiem Makarim menyerahkan sejumlah bantuan, namun memang untuk bantuannya sendiri pun ini kami belum bisa mengkonfirmasi apa saja bantuan-bantuan yang diberikan dari pihak Kemendikbud kepada MTSN 19. Namun yang bisa dikonfirmasi adalah benar, memang tadi salah satu menteri yang datang juga ada Nadiem Makarim, kemudian ada dua menteri lainnya, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi dan kemudian juga Menteri Agama. Dan juga dari kunjungan dua menteri ini, dari Menteri PMK sendiri menganjurkan untuk melakukan peninjauan lebih, dan ini juga mengajak Kementerian PUPR untuk segera melihat bagaimana kemudian kondisi bangunan dari MTSN 19 ini, apakah memang perlu direlokasi. Apabila perlu dilakukan relokasi, tadi juga sudah dilihat bahwa ada lahan di dekat MTSN 19 ini yang bisa dipergunakan untuk kemudian melakukan relokasi. Tetapi memang pemilik dari lahan dekat MTSN 19 ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini yang kemudian nantinya akan dikoordinasikan apakah memang nantinya relokasi diperlukan dari Kementerian PUPR, Kementerian Koordinator PMK, kemudian juga nantinya bersama dengan Pemprov DKI Jakarta akan mendiskusikan tentang proses relokasi ini juga. Ya, Ibrahim. Renata, tadi sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan. Bagaimana kondisinya di sana, Renata? Ya, Ibrahim, kalau yang bisa kami jelaskan memang sampai saat ini di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan masih diguyur hujan, tidak begitu deras. Dan juga proses evakuasi dari sejumlah barang-barang ataupun perangkat-perangkat proses belajar mengajar pun juga ini ikut diamankan oleh tim evakuasi, mengingat kalau dari prediksi, kita mengacu pada prediksi BMKG terkait dengan cuaca, ini masih bisa diprediksi bahwa hingga esok hari, yakni tanggal 8 Oktober, akan terjadi cuaca ekstrim. Dan cuaca ekstrim ini memang sudah diprediksi sejak 2 Oktober lalu, sehingga ini sudah berlangsung beberapa hari, sehingga memang diperlukan tahap-tahap untuk mengantisipasi nantinya apabila cuaca ekstrim kembali terjadi, hujan deras ini kemudian terjadi, dan kemudian bisa terjadi banjir, karena mengingat juga bentuk bangunan dari MTSN 19 ini berbentuk cekungan. Ini yang kemudian membuat air berkumpul di bangunan MTSN 19 ini, yang kemudian menyebabkan robohnya dari tembok MTSN 19 ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Renata untuk laporan Anda dan tetap hati-hati untuk bertugas di sana. Terima kasih Renata.